Pengurus Masjid Raya Al-Munawwarah Siteba, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, menggelar kegiatan mengenang 100 tahun wafatnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dengan mengingat kembali sejarah dan ilmu yang ia wariskan kepada umat muslim di muka bumi. Kegiatan mampu menyedot perhatian berbagai pihak sehingga masjid terisi penuh oleh jemaah yang mencapai ratusan orang. Masih dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam, pengurus Masjid Raya Al-Munawwarah Siteba, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, menggelar kegiatan tablik akbar. Salah satu agenda dilaksanakan kali ini mengenang 100 tahun wafatnya ulama besar Indonesia, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan jemaah yang terdiri dari warga sekitar, Majelis Taklim Kota Padang, dan anggota pengajian dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Dalam ceramahnya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Minangkabawi kembali mengingatkan sejarah panjang perjalanan hidup ulama besar tersebut, terutama yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan agama Islam di muka bumi. Banyak ilmu yang juga telah diwariskan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, antara lain ilmu faraid yang memberikan perubahan besar terhadap adat Minang, ilmu falak, ilmu geometri, dan trigonometri yang menjadi landasan bagi kaum muslim dalam menetapkan waktu awal Ramadan dan Syawal, perhitungan waktu sholat, gerhana matahari, serta penentuan arah kiblat yang tepat. Bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Satu-satunya putra Indonesia, tidak hanya putra Minang, yang menjadi imam Masjidil Haram sampai hari ini. Dan mudah-mudahan tampil lagi Syekh Ahmad Khatib yang baru pada masa yang akan datang. Nah, ada lagi yang peristimewa dari Syekh Ahmad Khatib itu. Dia menulis 25 buku berbahasa Arab. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah sosok yang sangat cinta dengan tanah kelahiran beliau. Adalah sosok yang sangat merindukan orang-orang di tanah kelahiran beliau ini menjadi orang-orang yang akan bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Pertanda beliau sangat cinta dengan tanah kelahiran beliau. Di belakang nama beliau, di antara tulisan-tulisan yang beliau tulis di belakang nama beliau Al-Minangkabawi. Jadi pertama yang kita ambil hikmah adalah bahwasanya tulisan-tulisan atau perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan beliau tidak suka dengan tanah kelahiran beliau dan lain sebagainya, itu terbantahkan dengan berbagai buku-buku yang beliau karang. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi berperan besar dalam menjunjung tinggi serta menyebarluaskan agama Islam di kawasan Melayu, baik Pulau Sumatera, negara tetangga Thailand, serta Malaysia. Tokoh yang kerap dikenal sebagai Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini lahir di Koto Tuo, Balai Gurah, Ampe Angke, Canduang, Kabupaten Agam pada hari Senin 6 Zulhijjah 1274 Hijriah atau 1860 Masehi. Dan wafat di Makkah pada hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Novika Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Tidak hanya pergi perang dengan lihat fakta fikih, maka mereka setelah mereka kembali dari perjalanan baru lahir 1977, maka bedakannya sekitar 40. Jadi ini anak yang ketiga. Apa firman Allah terhadap kita semua? Falaula nafar. Karena kalau dia berangkat ke Mekah umurnya 11 tahun, jadi kelebihan orang muslim dahulu di Nusantara itu sebelumnya dia pun Islam. Karena itu kepada saya disampaikan selalu ketua pengurus masjid terhadap ulama dari Minang untuk muridnya. Kalau gurunya sudah jelas Syekh Fakar, siapa saja muridnya? Hashim Ash'ari yang mendirikan NU, Masya Allah, yang mendirikan Muhammadiyah. Hashim
dibentuk yang mendirikan besar. Kemudian muridnya Syekh Mustafa yang Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Karena itu nama Ahmad Khatib Al-Minang. Yang dari Khatib dengan itu nanti keponakan-keponakannya yang paling dekat adalah Agus Sarif. Disebut Sundikan Malayu, lebih jauh daripada itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sebenarnya Bapak dan Ibu saudara-saudara iman salah, sebab sebelumnya kita identitas penyebaran Islam sudah dimulai. Baca buku Mubalighul Islam. Kalau kita mau bicara lagi tentang dakwah Islam, kalau itu kita baca, ingin kita baca, kan lebih jauh daripada sudah mendakwahkan Islam ke seluruh dan menjadi dai. Hari ini Muslim. Padahal pada saat itu sudah yang didasarkan atas itu menjadi dasar daripada umat muslim merupakan. Mudah-mudahan kita semua akan bisa dan berkata-kata karena dia diajarkan tata cara berkata-kata. Ada yang ini kakak kolonkan telepon-teleponan silakan di luar masjid. Yang kedua ada silakan dan sudah terjadi yang kurang kita inginkan tadi berat sebelah. Silakan Pak, mulai dari Pak Mahmud. Ibu belum ada namanya bergerak ke arah sana yang agak dalam. Silakan mengambil posisi di samping kanan atau samping di masjid. Kita kita memberikan nasihat dan pengantar yang agak panjang. Ambil teladan dari gelamaran Aminah ke Makkah yang sampai saat ini belum ada duanya. Sekali lagi belum ada duanya karena airnya tidak tebal. Jangan nanti pulang dari Munawwarah ikut pengajian tapi bisa kira itu tidak betul. Nama beliau adalah Ustaz Dawud 7 bidang. Mudah-mudahan betulan. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2009 beliau melanjutkan aktivitas kesehatan keluarga besar tentang sekolah Al-Quran dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang akan meninggalkan Padang. Kemudian sekitar 24 jam yang digunakan Ustaz Amin, dan insya Allah dari Ustaz Amin kita akan ajarkan isi dari yang kita miliki. Kemudian kita sampaikan juga beliau adalah muridnya dan insya Allah salah seorang Ustaz kita, Ustaz Amin Mahmud. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إلا حق جهاده حتى أتاه اليقين. Autobiografi artinya tulis yang bersopan santun di rumah Allah dalam majelis ilmu, kemudian jangan sampai berbunyi ketika kajian, kemudian yang mudah-mudahan ini akan bisa kita selesaikan semua sehingga sekitar 3. Tapi sebelumnya kami ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada. Jadi seorang pelajar menularkan kemampuan dia untuk menerima ibarat air dituangkan ke gelas begitu saja, tidak, dia berusaha untuk mencari ilmu. Dialog beliau dengan Syekh Sa'ad Muka menjelaskan tarikat. Selanjutnya Irsyadul Iyara karang beliau menjelaskan sangat-sangat ya Bapak Ibu dimata Allah SWT tentang bagaimana menginginkan kebaikan. Bapak Ibu dimata Allah, saya akan membacakan. Dia akan mendapat azab di akhirat. Siapa yang berbuat baik, pahalanya untuknya. Siapa yang berbuat buruk, akibatnya juga untuknya.
yang pertama dari beliau. Lalu beliau katakan, andai hidupku digunakan untuk ketaatan, tentulah aku akan bersama orang yang beruntung dalam nikmat yang luar biasa. Andai kamu di duniamu tidak puas dengan kekurangan dari teman-teman, sehingga berkeinginan dan bekerja keras untuk mengungguli mereka dengan nikmat yang banyak ini, apakah kamu akan puas dengan penyesalan serta kerugian nanti di akhirat? Artinya di sini anak muda ini sudah mulai suka gabung dengan kehidupan dunia. Tidak akan puas-puas dengan masalah dunia, tidak akan terpuaskan sampai meninggal. Nanti kamu merugi di akhirat kelak. Yang ketiga, nasihat beliau, wahai anak-anakku, perhatikan salat jamaah setiap waktu di saat kamu sehat, karena akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat kamu. Wahai anak-anakku, orang-orang yang lalai dari akhirat, yang sibuk dengan permainan, berarti ia lalai dari ladang akhirat. Orang yang lalai dari akhirat, yang sibuk dengan permainan, berarti ia lalai dari ladang akhiratnya. Hatinya gelap, rugi dunia akhirat, rugi di dunia dalam bentuk waktunya jadi sia-sia tanpa faedah. Dan demikian juga di akhirat. Andai digunakan untuk manfaat dunia, ia akan beruntung. Ini nasihat beliau yang keempat. Yang kelima, kata beliau, adalah ulama. Sebaliknya meninggalkan ilmu berarti meninggalkan belajar dan mengajar, serta berperilaku seperti perilaku pecinta dunia dan pejabat. Selanjutnya nasihat beliau kepada anak beliau, ilmu itu tidak akan berkembang kecuali dengan belajar dan mengajar. Orang yang melalaikan ilmu akan pergi dari hatinya, dan jadilah ia orang yang bodoh, orang yang tercela secara logika dan agama. Jarak antara derajat ilmu 500 tahun perjalanan. Orang berilmu lebih didahulukan 500 tahun perjalanan di akhirat dibandingkan orang yang tidak berilmu. Itu kata beliau kepada nasihat beliau kepada anak-anak beliau. Inilah di antara intisari dari tulisan Syekh Ahmad Khatib yang beliau tulis, di mana beliau wafat yang dijelaskan tadi adalah di Syekh Ahmad Khatib sekarang ini. Kalau waktu acara di Terima kasih kepada orang penanya. Nama saya Yesi Novita, anak dari anak perempuannya. Jadi ada tadi yang tidak sesuai dengan Tetapi kita menghitung abadnya dari meninggal. Karena ada pesan Nabi, kalau kita mau melihat sebuah hari, jangan dipuji atau dicaci sebuah hari, kecuali kalau mataharinya telah terbenam. Jangan kita memuji seseorang, kecuali kalau seseorang itu telah meninggal. Ternyata pada 1916, satu abad yang lalu, adalah hari meninggalnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Baru kita lihat siapa sebenarnya dia. Dialah yang menjadi guru dari seluruh guru-guru yang ada. Dia melahirkan syekh-syekh yang kita kenal sekarang ini. Ada Syekh Hashim Asy'ari, ada Syekh Jamil Jambe, ada Syekh Ibrahim Musa Parabe, ada Syekh Abdul Mu'in Lambah, ada Syekh juga Piobang, ya, Haji Miskin, bukan Haji Miskin, tapi Syekh Abdullah Ahmad yang di Padang yang mendirikan Adabiyah. Pendek kata, seluruh syekh-syekh tadi yang ada di daerah kita di Sumatera Barat adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada satu yang dilupakan orang, bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
dia menjadi imam di Masjidil Haram. Satu-satunya putra Indonesia, tidak hanya putra Minang, yang menjadi imam Masjidil Haram sampai hari ini. Dan mudah-mudahan tampil lagi Syekh Ahmad Khatib yang baru pada masa yang akan datang. Nah, ada lagi yang beristimewa dari Syekh Ahmad Khatib itu. Dia menulis 25 buku berbahasa Arab, 20 buku berbahasa bertulisan Melayu atau Jawi, tulisan Arab Melayu yang sekarang kita tidak lagi pernah mengajarkan dan diajarkan tulisan Arab Melayu itu. Padahal tulisan Arab Melayu itu adalah tulisan awal kita di dalam budaya Minangkabau. Nah, oleh karena itu kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita dari pengurus Masjid Raya Al-Munawwarah dan juga dari BISA, ya, suatu kelompok bagaimana kita belajar Al-Quran di sini dengan tahsin Al-Quran, bintang sekolah Al-Quran itu, dengan mendatangkan Ustadz Afdil. Ustadz Afdil adalah salah seorang daripada 3 penerjemah buku-buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Oleh karena itu pada hari ini kita lakukan peringatan. Ada satu hal yang barangkali untuk masa depan, kearifan kita di Sumatera Barat minimal harusnya lebih tinggi daripada kearifan orang yang ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur ada ruangan di kantor Majelis Ulama yang diberi nama ruangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, barangkali Sumatera Barat bisa meniru, membuat jalan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Atau kenapa tidak, kalau BIM adalah Bandara Internasional Minangkabau, kemudian kita lewat pahlawan juga Sultan Muhammad Rashid, kemudian kita lewat pahlawan juga Adi Negoro, kemudian kita lewat